Wa in turidat tamkin wa adwaqil arifin ustadi ainud ta'yin al-alawi sirrullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hayyimni bil wiltidad minhu atatnil imdad faniltu alal murad syuturaniyam billah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa in turidat tamkin. Tamkin itu kemantapan, ya, atau kekuatan, ya. Makana, makin, itu yang mantap. Wa adwaqil arifin, dan zauq, adwaq itu rasa. Bahasa Indonesia itu ada berapa kata tapi mengandung pengertian yang berbeda. Yang satu itu rasa merasa, ya. Merasa terkadang mengandung satu ketidakpastian. Saya merasa sakit, tapi belum pasti sakit. Ya, tidak ada ketidakpastian. Perasaan lain lagi, itu berkaitan dengan nafsu. Ya, saya merasa ada perasaan marah, ya, perasaan tidak enak. Ya, itu yang dimaksudkan di sini zauq itu adalah rasa yang sebenarnya, ya, rasa itu sendiri. Dalam hadis Nabi mengisyaratkan tentang manisnya iman. Zaqa ta'mal iman. Ya, ada beberapa hadis. Salah satunya itu adalah siapa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari dirinya sendiri. Ketika terjadinya itu terasa manisnya iman. Itu zauq. Ya. Ataupun dia merasa lebih baik dicampakkan dirinya ke dalam api neraka daripada kehilangan imannya atau dikembalikan pada kekufuran. Jadi, ketika dia tidak mau kufur walaupun harus disiksa, ya, seperti para sahabat, dia akan tetap beriman. Di saat itu Allah berikan zauq, rasa manisnya iman. Ataupun dia mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Ya, sebagian hadis. Hadis lain mengatakan kalau seseorang itu sudah, ya, radiyah billahi rabban, sudah rela Allah sebagai Tuhannya, tidak rela dengan lain, rela dengan Allah sebagai Tuhannya. Wa bi nabiyyin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, sebagai nabi dan rasul. Wa bil islami dinan, dan sudah rela dengan Islam sebagai cara hidupnya. Din itu adalah cara hidup, karena dia mengubah seluruh cara hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi itu dia sudah rela, dia sudah senang, dia sudah menerima itu sebagai cara hidup. Ketika itulah dia akan merasa manisnya iman. Zaqa ta'mal iman. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa rasa itu sangat penting. Sehingga Nabi pernah bersabda, man lam yaduk lam ya'lam.
barang siapa belum mengalami rasa itu, belum tahu. Setelah merasa, benar-benar merasakannya, baru tahu. Jadi bukan menghafal. Dan rasa ini dalam sufi ada kaitan dengan syurb. Dia sudah meminum anggur tauhid, anggur cinta pada Allah. Anggur cinta inilah susah dijelaskan, tapi ada rasa muncul dari dalam, dari batin. Itulah rahmat Allah, pemberian Allah. Jadi Allah isyaratkan dalam Quran itu berapa tempat ya. Salah satu itu wa min ayatihi an yursila alaikum rihan mubasysyirat ya. Yaitu Allah kirim angin yang membawa kabar gembira, yaitu hujan ya. Angin tiup bawa mendung, turunkan hujan ya. Itu sebagai rahmat dari kami ya, dari Allah, karena dari situ tumbuh semua biji-bijian yang ditanam, sayur-sayuran, pohon-pohon, semuanya tumbuh pada rahmat. Itu sebabnya tempat lain mengatakan farihu biha, fariha biha ya, mereka senang dengan itu. Jadi ketika merasakan rahmatnya Allah, itu rasa. Jadi rasa di sini ada rasa berkaitan dengan lahiriah, ada rasa berkaitan dengan rohani. Dan yang dimaksudkan di sini adalah rasa khusus, yaitu adwaqil arifin. Ya, rasa-rasa yang sudah dirasakan oleh para arif. Ya. Jadi siapa itu arif? Arif adalah orang yang sudah mengenal dirinya, dan justru itu yang mengenal Tuhannya. Ya. Karena banyak yang mengatakan arif itu orang yang mengenal Tuhan, ya. Tidak bisa mengenal Tuhan. Itu melampaui jangkauan kita. Jadi yang bisa kita kenal adalah diri kita. Ketika kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah. Itu yang maksudnya hadis, walaupun tidak sahih tapi matanya sahih, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa sudah mengenal dirinya, dia sudah mengenal Tuhannya. Di saat itu juga fakat, di saat itu juga dia mengenal Tuhannya. Syekh Abu Hasan Syadzili mengatakan ya, menjelaskan dengan dua yang bertentangan, yaitu barang siapa mengenal dirinya lemah akan mengenal Tuhannya maha kuat. Siapa yang mengenal dirinya maha jahil akan mengenal Allah itu maha mengetahui, dan seterusnya. Jadi dengan mengenal diri kita, kita pada saat yang sama sekaligus mengenal Allah. Tapi Allah itu sendiri tidak bisa kita mengenal dengan sebenarnya. Ya. La yuqaddirullah haqqa qadri. Ya. Tidak bisa dengan sebenarnya. Kita hanya bisa mengenal Allah itu dengan Allah. Jadi Allah memberitahu kita dalam Quran tentang dirinya, kita meyakininya. Tapi mengenal Allah itu maha pemurah pun kita tidak bisa. Karena sekarang kita mengatakan Allah maha pemurah, beda dengan kemarin. Nanti besok lain lagi tafsiran kita, sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang kita tidak dapat. Kalau dapat apa yang kita inginkan, Allah maha pemurah. Kalau tidak dapat, kurang pemurah. Ya. Jadi sesuai dengan tafsiran kita tiap saat. Berarti kalau benar-benar menjadi arif, nanti insya Allah sama, karena sudah mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, dia akan menjadi
tamkin, sudah mantap, sudah tidak naik turun lagi, sudah tidak beda-beda lagi, sama. Jadi ketika itu pemahaman orang itu terhadap Allah itu tetap tidak bertambah lagi, tidak berkurang lagi. Sebelum itu selalu bertambah dan berkurang, selalu naik turun. Itu yang dimaksudkan Rumi. Saya sudah sampai satu tahap, sudah tidak mau naik turun lagi. Berarti kalau belum sampai tahap itu akan naik turun. Ya. Nah ini senang, besok kurang senang. Ya. Dosa kalau dapat banyak, senang sekali. Ya. Kemudian setelah itu dapat kurang dari yang dia dapat sebelumnya, ya, kurang senang. Dan terus begitu. Tapi kalau orang yang sudah merasakan kemurahan Allah, kasih sayang Allah, ya kan sama. Ya, karena dia tahu kasih sayang Allah itu, kepemurahan Allah itu melampaui segala sesuatu. Dan Allah senantiasa, tidak seperti kita. Kita ada waktunya. Kalah begini, ada kalah begitu. Allah tidak pernah. Allah senantiasa. Ya. Jadi terlahirlah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah senantiasa. Ya. Bukan saat ini, bukan saat itu saja, senantiasa. Ya. Memuji Allah. Nah, ketika melihat kita tahu, ya, itu dengan semua kasih sayang Allah. Ketika mendengar itu dengan kasih sayang Allah. Ketika merasakan itu dengan kasih sayang Allah. Itu Allah sebutkan itu sebagai awal dengan rahmat. Ada ayat lain dengan nikmat. Ya, jadi beda rahmat dan nikmat itu. Rahmat itu untuk umum, untuk semua. Nikmat itu setiap individu. Suratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita minta Allah berikan kita, ya, bimbing kita di atas jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat. Berarti sudah menikmati, ya, menikmati kepemurahan Allah, ya, menikmati kasih sayang Allah yang senantiasa. Inilah yang dimaksudkan dengan atwaqil arifin. Oke, rasa-rasa yang dirasakan oleh orang-orang arif yang mengenal Allah yang senantiasa. Sebelum itu rasa mukmin itu yang tadi, ya. Rasa mukmin ada kala begini, ada kala begitu, ya. Salah satu ucapan kaum cucu Nabi mengatakan an-nasu bahaim. Manusia itu adalah binatang buas. Illa qalilan minal mu'minin, kecuali sedikit dari kalangan orang mukmin. Berarti banyak orang mukmin masih binatang buas. Karena illa qalilan minal mu'minin, sangat sedikit. Jadi mukmin belum cukup, ya. Jadi harus berjuang terus, ya, sampai menjadi arif, orang yang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah, ya, menghadirkan kehadiran Allah di dalam hati, ya, senantiasa. Jadi di saat itu dia akan senantiasa bersyukur, akan senantiasa melihat segala sesuatu itu pada awalnya, pada pertengahannya, pada akhirnya itu tangan Allah yang terlibat. Kalau dia dapat sesuatu, dia tahu itu Allah terlibat. Kalau tidak dapat sesuatu pun dia tahu Allah terlibat, bukan orang lain, ya. Kalau tertahan rezekinya bukan karena orang lain, karena Allah yang menahan, ya. Jadi saat itu semuanya sama, diberi atau tidak sama. Dia selalu mengenal Allah yang fa'alu lima yurid, ya, Allah yang melakukan apa saja yang Allah inginkan, ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, ya.
tidak menginginkan sesuatu kecuali apa yang Allah inginkan. Jadi ketika itu dia tahu keinginannya itu keinginan Allah, sudah dapat taufik. Ya. Taufik itu adalah sudah serasi keinginannya, serasi dengan keinginan Allah. Dia tidak akan menginginkan sesuatu kecuali dia tahu itu keinginan Allah. Itu rasa yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Nabi sebutkan zaqa ta'amal iman, ya. Rasa manisnya iman, ya. Semuanya manis, ya. Baik atau tidak baik, karena dia tahu kalau tidak baik itu hanya menurut pandangan kita, karena menurut pandangan Allah itu baik. Allah biarkan dalam Quran, biarkan yang tidak baik itu ala ilmi, berdasarkan ilmu, berarti baik, berarti ada hikmah, berarti ada sesuatu yang baik untuk kita. Allah biarkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Allah ciptakan jin dan syaitan itu, ya, untuk kita, berarti kalau untuk kita itu baik. Jin syaitan bisikkan sesuatu kita tidak lakukan, dapat satu pahala, berarti baik buat kita. Cuma Allah perintahkan jangan ikut jejak langkah, ya, khutuwati syaitan, ya, jejak langkah syaitan. Ketika kita merasakan itu, berarti kita akan apresiasi penciptaannya syaitan, karena membantu kita. Itu yang dimaksudkan ketika Nabi bicara tentang, ya, jahatnya syaitan. Sang sahabat ada yang mengatakan, Aisyah bertanya, bagaimana dengan syaitannya Nabi? Nabi hanya menjawab, syaitan saya di bawah kendali saya, dia bekerja untuk saya. Kalau kita bekerja untuk syaitan. Ya. Karena setiap orang ada korin, Allah tetapkan korin. Korin itu setan, ya. Ada dua korin sebenarnya, ada korin dari malaikat, ada korin dari setan. Nah, tugas mereka itu, malaikat membimbing kita, memberikan arahan, bisikan yang baik. Setan sebaliknya, ya, menyesatkan kita dengan membisikkan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan ke keraguan, was-was, ya. Jadi setiap kali ada keraguan berarti itu dari syaitan. Apa saja. Dan cara menghilangkan keraguan itu adalah dengan pertama menuntut ilmu. Karena kemantapan ilmu itu akan menghilangkan syaitan. Seperti tadi kita tahu bahwa bisikan syaitan itu bukan apa-apa. Jadi kita tidak mendengarkannya dan tidak mengamalkan apa yang dibisikkan, sudah dapat pahala. Kalau kita amalkan itu dapat satu dosa. Tapi kalau kita dengarkan dari malaikat, ketika kita menerima, ya, usulan dari malaikat, sudah dapat satu pahala. Karena setiap lintasan pikiran yang baik itu dapat pahala. Kalau kita amalkan itu, bisikan dari malaikat, kita dapat. Kalau kita amalkan, kurang-kurangnya 10 kali ganda sampai infinity, ya, tidak terhingga. Begitu, ya, rahmatnya Allah, kemurahannya Allah, ya, harus kita rasakan. Ketika kita merasakan itu termasuk rasa, ya, itu termasuk rasa. Rasa ini sangat penting. Jadi setiap tahap itu ada rasa. Jadi ada rasa lahiriah, ada rasa batin. Batin itu lebih banyak dari lahiriah. Biasanya manusia itu lebih mengenal rasa negatif, ya. Rasa marah, kesal, ya.
tidak senang, semuanya itu rasa juga. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini adalah rasa terhadap rahmat Allah dan nikmat yang Allah berikan. Ya. Berarti kalau sudah munculnya merasakan manisnya iman itu permulaan rasa yang baik. Sebelum itu ya rasa enak saja. Ya. Tapi kalau sudah rasa itu enak atau tidak sama. Ya. Kaya atau miskin sama. Ya. Karena yang kita rasakan itu ada kehadiran Allah, keterlibatan Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi selalu melihat tangan Allah terlibat. Ketika itu terjadi, ini rasanya sangat indah. Sebelumnya rasa enak itu sementara. Makan apa yang kita suka, rasa enak. Selesai makan, sudah kurang enak. Makan terlalu banyak, bertambah kurang enak. Ya. Karena sudah mulai rasa yang lain, rasa sakit. Ya. Tapi kalau mengenal semuanya dari Allah, semuanya Allah terlibat, rasa itu keterusan. Jadi bukan merasa, bukan perasaan, tapi rasa itu sendiri. Rasa itu tetap. Kalau merasa, terkadang merasa begini, terkadang merasa begitu, terkadang kepura-puraan muncul. Ya. Kalau perasaan itu semuanya berkaitan dengan panca indera kita. Ya. Melihat sesuatu muncul perasaan suka, melihat yang lain muncul perasaan tidak suka, mendengar, melihat kondisi hati, semuanya begitu. Lalu muncul perasaan, tapi belum menetap. Kalau arifun, para arif itu senantiasa, itu sebenarnya terlihat di wajah mereka. Ya. Kalau Allah sebutkan nadratan na'im, adalah sinar, ya, kenikmatan, ya. Nadrah, ya. Sinar cahaya terlihat di wajah mereka. Jadi karena senantiasa nikmat, senantiasa dalam kondisi apapun, dia sehat, dia sakit, sama, karena ada nikmat. Kalau sebelum tahap itu, kalau dia sakit, hilang semua nikmat, ya. Sampai hilang, Allah pun hilang, ya. Jadi keadaan kebersamaan Tuhan di saat sakit itu sangat penting, karena itu membuktikan bahwa sudah ada rasa. Sebelum itu cuma perasaan, sudah ada rasa. Kalau sudah ada rasa, senantiasa, karena dia tahu sakit itu sementara saja, dan sakit itu tanda kasih sayang Allah. Nah, sakit termasuk salah satu yang menghapus dosa. Berarti tanda kasih sayang Allah. Allah ingin menghapus semua dosa sebelum Allah menjemput kita. Berarti harus rasakan kasih sayang Allah itu dalam sakit. Adalah ujian. Ya, setiap ujian itu, dalam setiap ujian harus kita rasakan, dan setiap fitnah harus kita rasakan, dan setiap bala harus kita rasakan kehadiran Sang Pencipta, Sang Kekasih yang penuh
kasih sayang terhadap diri kita. Itu orang yang sudah arif, sudah mengenal Allah dalam setiap keadaan. Kalau dia berdoa, tidak ada jawaban dari Allah, dia tetap dia tahu Allah ingin mendengar doanya. Ketika dia sadar itu rasakan. Bukan Allah tidak ingin menjawab, karena Allah ingin mendengar doanya, rintihannya. Ya, seperti cerita seorang sahabat itu ketika Nabi datang memberi salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dijawab. Kemudian Nabi ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dijawab. Kali ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dijawab. Nabi tanya, ternyata kamu ada di rumah, kenapa tidak menjawab? Sahabat itu mengatakan, saya senang mendengar suara Nabi, itu sebab saya menunggu. Jadi kalau manusia begitu, Allah jauh lebih senang. Tutup pintu terus, itu harus doa terus, walaupun tidak mendapat ijabah, karena Allah senang. Ketika itu terasa manis kalau kita paham. Berarti kita tidak akan berhenti berdoa, karena tahu Allah senang mendengarkan doa kita. Tapi sering sebaliknya, kita sudah putus asa, tidak mau doa lagi. Karena tidak paham, tidak merasakan. Para arif ini beda. Mereka rasakan. Ketika terjadinya kemarau, para arifun itu senang sekali. Dulu saya pernah menulis sebuah syair tentang itu. Musim kahar. Kahar itu, kalau sini paceklik ya, itu sangat sulit. Kering semuanya. Banyak orang menangis. Nah, seorang sufi nyanyi terus senang. Akhirnya dia dicela orang setempat, karena kita semua dalam keadaan bersedih. Kenapa kamu senang? Ya, tadi saya melalui tempat yang subur, tak ada yang berdoa. Saya sampai ke sini, lihat kalian semua, ya Allah, ya Allah. Jadi saya senang sekali, karena dia melihat sisi lain. Ya, kondisi begitu menyebabkan semuanya dekat dengan Allah, karena berdoa kepada Allah. Tidak seperti yang sebelumnya, semua lalai, semua sudah lupa pada Allah. Sebab tahu arifun itu beda, dia melihat kondisi setiap orang beda. Matikan saja baterai. Jadi harus inginkan rasa para arif, ingin meniru. Karena para arif itu tak ada yang membuat dia sedih, semua membuat dia senang. Karena dia sudah mengenal Allah, dia sudah mengenal dirinya, dia tahu dirinya tidak baik, tapi dia tahu Allah Maha Baik. Dia senang dengan Allah, senang dengan apa saja yang Allah tentukan, takdirkan. Sehingga Nabi ketika ditanya apa yang paling ditanya pada para istri Nabi, apa yang paling sering diucapkan Nabi, mereka menjawab, ma qaddara yakun.
apa saja yang sudah ditakdirkan Allah itulah yang akan terjadi. Nah, sudah mengenal, sudah tahu, ya. Tidak akan terjadi apapun kalau Allah tidak takdirkan. Nah, itu sudah sempurna iman kita. Yang rukun yang keenam, ya, meyakini qada dan qadar, ya, qada dan qadar baik dan buruk dari Allah. Ketika itu kita sudah mengenal Allah dan sudah merasakan semuanya baik buat kita. Kalau kita setiap kali ada sedikit saja yang membuat kita kurang senang, sudah lupa Allah, sudah marah-marah. Jadi kembali pada awal, ingat, ya Halim, ya Halim, ya, supaya kita kembali pada Allah yang maha sopan santun, pemaaf, penuh kasih sayang, ya, supaya kita insya Allah, ya, berakhlak dengan akhlak Allah, menjadi sopan santun juga, menjadi penuh kasih sayang, menjadi pemaaf insya Allah, ya. Jadi kita harus berakhlak dengan akhlak Allah, ya. Takhallaku bi akhlaqillah, ya, berakhlak dengan akhlak Allah. Di saat inilah munculnya rasa. Dan rasa itu manis, ya, sangat manis. Kalau yang lain macam-macam, ya, pancaroba, ya. Itu juga manusia terkadang harus melalui semua itu supaya ujungnya mengenal dan tidak mau lagi kondisi yang tersiksa terus, sudah mau keluar dari kondisi itu. Ya, kalau tidak pernah mengalami itu, ya, masih nakal, mau coba-coba bagaimana rasa ini, bagaimana rasa itu, ya. Tapi kalau sudah merasakan pahitnya, ya, setiap ujian, sudah merasakan, ya, pedihnya setiap ujian, tidak mau lagi, ya. Tapi kalau merasa manisnya, senantiasa mau. Sekali saja merasakan manisnya, ya, itu menjadi dorongan buat kita. Selalu ingat itu, selalu mencari kemanisan itu. Karena manusia itu Allah secara fitrah tanamkan dalam diri kita senang dengan yang manis, ya, membenci yang pahit. Itu sebabnya Nabi pernah bersabda, al-mu'min khulwun yuhibbul halwa. Orang mukmin itu manis dan dia suka yang manis-manis, ya. Berarti sudah menjadi mukmin kalau suka yang manis-manis saja. Ya. Karena dia sudah manis, ya. Ya. Al-mu'min khulwun yuhibbul halwa, ya. Suka halwa. Kalau halwa di sini ada manisan buah-buahan. Kalau Arab manisan, ya, segala jenis manisan itu halwa. Jadi di sini ada asam-asamnya, asam manis. Kalau Arab itu manis sekali sampai kalau gigit sakit gigi kita. Ya. Di Pakistan begitu juga, sering merasa sakit gigi, sudah langsung sakit gigi. Gulab jamun, ya, dan macam-macam yang lain. Barfi, ya, semuanya sangat manis. Kadang sampai langsung sakit kepala, itu manisnya.
Pernah sekali yang asli pun begitu. Saya pernah kunjungi ladang tebu. Maka setelah mengeluarkan jusnya, itu dijemur, ditalam, dijemur, jadi kering. Dan ketawarkan itu. Sekali sakit gigi saya, begitu manis. Kalau sini macam-macam rasa, kadang pahit. Itu manis sekali, sangat manis dan lembut. Ya. Itu asli, belum dicampur dengan apapun. Ini kita tidak tahu apa campurannya. Kalau di Malaysia istilah gula merah itu gula tebu. Kalau sini gula merah macam-macam. Berarti sudah banyak campurannya. Itu saja, satu saja di Malaysia. Gula merah itu gula tebu. Karena warnanya kemerah-merahan. Terus pada makan gula merah. Kalau sini banyak, warnanya beda-beda juga. Tergantung ada campurannya. Ya, harus mencari rasa itu, rasa yang tetap itu, bukan rasa yang sementara, bukan lahiriah. Ya, rasa. Saya berawal dengan rasa manisnya iman, baru jadi mukmin. Tapi harus rela Allah sebagai Tuhan kita, harus rela Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, rela dengan agama Islam sebagai cara hidup kita. Di saat itu terasa manis. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri. Sudah mantap ini. Sudah tidak mau kembali pada kekufuran lagi. Dan sudah mencintai dan membenci itu karena Allah, bukan karena nafsu kita. Sering kalau kita suka sesuatu karena nafsu, kalau kita benci sesuatu karena nafsu. Harus karena Allah, walaupun nafsu tidak suka. Ini awal permulaan sebagai mukmin. Insya Allah kalau sudah senantiasa mengenal Allah, senantiasa tahu itu dari Allah, insya Allah merasakan rahmatnya Allah, merasakan nikmatnya Allah. Ketika itu senantiasa mengenal Allah. Kalau senantiasa mengenal Allah, itulah arif. Arif itu berarti dia mengenal diri dengan sangat-sangat jelas. Banyak nafsunya masih sama-sama, harus mengenal. Berarti kalau sudah mengenal nafsu, sudah sekaligus kita mengenal syaitan. Karena syaitan dan nafsu itu bersaudara. Ya. Allah menyebutkan itu. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanis syayatin. Orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan orang-orang yang suka memperolok-olokkan Nabi setelah duduk bersama Nabi kembali pada orang yang sama seperti mereka, itu Allah namakan mereka itu syayatin. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya. Ketika mereka kembali pada setan-setan mereka, yang dimasukkan di situ bukan setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi Allah namakan orang-orang yang suka memperolok-olokkan Nabi itu adalah setan-setan. Kembali pada setan-setan mereka, termasuk mereka juga setan. Mereka-mereka inilah selalu merasakan kepahitan, ya, kepedihan, kesulitan.
kesempitan. Hati mereka begitu sempit. Tapi orang yang sudah mengenal dirinya, hatinya lapang. Sangat. Dan Allah melapangkannya. Dan ketika itu, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya, sadarnya pada Islam. Ya. Jadi sudah senang dengan cara hidup Islam, maksudnya. Ya. Sudah senang dengan segala apa yang Allah perintahkan dan segala apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, senang dengan itu. Jadi kalau kita baca hadis masih merasa kurang senang, berarti belum cukup. Karena kita memilih, ada yang kita senang, ada yang kita masih kurang senang. Jadi harus biasa kita baca hadis sampai nanti satu saat senang dengan segala apa yang diucapkan Nabi. Sering. Karena kurang senang kita kesampingkan sampai seolah tidak pernah membacanya. Karena kurang senang dengan suatu pernyataan Nabi. Sering terjadi. Ya. Tapi baca terus, baca dan nanti akan tanya. Ya, itu semuanya rasa. Ya. Jadi menerima Quran, menerima hadis itu jangan hanya secara harfiah saja, harus ada rasa juga. Ketika ada rasa, nanti akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Buat saya, Nabi tidak pernah berbohong. Ya, segala apa yang diucapkan Nabi itu benar. Bukan dari sini, dari pengalamannya, dari rasanya, dari penglihatannya. Jadi ketika Nabi menjanjikan surga, itu sebabnya para sahabat mendengar itu, mereka coba ya, sedapat mungkin melaksanakan itu. Seperti cerita tentang pohon kurma. Ya, yang pernah saya ceritakan ini. Ada seorang sahabat yang miskin datang pada Nabi. Ya, tetangga punya sebuah pohon kurma tapi condong ke tanah beliau, dan anak-anak sering kalau kurma jatuh ya, makannya. Tapi tetangga ini ya, sangat kikir melihat anak makan itu, ya datang ya, ke sebelah, ya, dikeluarkan dari mulut anak. Sampai satu saat sahabat miskin ini tidak tahan lagi, mengadu ke Nabi. Jadi Nabi datang ke sahabat yang kikir itu, menawarkan sebuah pohon di surga. Dia menolak karena saking kikirnya, ya, menolak. Nabi bagi. Dan salah seorang sahabat mendengar itu, tanya pada Nabi dulu, ya, benar tidak Nabi janjikan satu pohon di surga? Nabi mengatakan benar. Dia pergi negosiasi dengan sahabat yang kikir itu. Apa namanya, tawar menawar terus sampai akhirnya satu pohon dengan 40 pohon. Dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan bodoh sekali, kenapa satu pohon ya, ditukar ganti dengan satu kebun ya. Sahabat ini menjawab, saya tidak bodoh. Kalau Nabi janjikan sebuah pohon di surga, saya pasti harus masuk surga untuk dapatkan pohon itu. Ya, itu cara pikir orang dulu. Ya, dia paham itu. Kalau Nabi janjikan pasti harus masuk surga, karena ada pohon menunggu. Ya, kalau kita masih ragu-ragu. Ya. Apalagi harus keluarkan 40 pohon, itu banyak sekali. Jadi dari segi rasa, karena dia sudah merasakan itu, bahwa janji Nabi pasti benar. Seperti Rabi'atul Adawiyah ya, ceritanya beliau mengundang
dua ulama di zaman beliau itu. Karena ulama ini biasanya waktu dulu itu miskin-miskin, lapar, datang ke rumah beliau pasti akan dihidangkan sesuatu. Jadi, ketika mereka datang, beliau hanya punya 2 potong roti dihidangkan. Mereka siap-siap mau makan, ada seorang ketuk pintu, ada pengemis, diambil 2 potong roti, berikan pada pengemis. Mereka kecewa, sedang lapar, ada 2 potong roti, tapi sudah disedekahkan. Mereka karena alim ulama, mereka diam saja. Ya. Selang sedikit waktu, ada seorang pembantu bawa 1 talam, dihitung-hitung, ya, ada cerita mengatakan 19 potong, ada yang mengatakan 18 potong. Setelah hitung, Rabi'ah menolaknya. Ini bukan untuk saya. Jadi yang lapar itu ya, melihat banyak roti, ya, senang sekali, tapi karena disuruh ya, dikembalikan. Setelah itu dalam waktu yang singkat kembali lagi pembantu itu karena dia mengambil sebelum dia bawa ke rumah, dia mengambil 2 potong, ya, dia kembalikan. Dihitung-hitung 20 baru diterima. Jadi dihidangkan, mereka makan ya, sampai puas. Ya. Setelah itu mereka tanya, apa yang terjadi tadi? Ya. Jadi Rabi'ah menjelaskan, karena Nabi pernah bersabda, ya, setiap apa yang kita berikan itu Allah akan ganti sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Jadi saya berikan 2 potong roti harus 20. Kalau kurang dari 20 bukan ya jatah saya. Jadi, itu sebenarnya ditolak. Jadi saking keyakinannya terhadap ucapan Nabi. Jadi pembantu yang mencuri terperbaiki, ya, karena merasa kurang enak, jadi karena tidak mau diterima, ya, takut majikan marah, jadi diam-diam dia kembalikan. Begitu. Jadi tidak perlu marah-marah, yakin pada Nabi, cukup. Sekarang kita memaksakan keyakinan kita. Yang pembantu dipukul sampai babak belur, ya. Itu pun masih belum yakin. Kalau zaman dulu itu mereka yakin sekali terhadap ucapan Nabi. Ya, itu rasa. Mereka sudah merasakannya. Kalau kita bagaimana? Jadikan itu tolak ukur, ya. Setiap kali baca hadis Nabi, baca Quran, bagaimana pemahaman kita? Karena di situ akan muncul pemahaman diri kita. Dari ayat itu, dari cerita Nabi, dari hadis Nabi akan menunjukkan siapa diri kita. Paham sekarang? Ya, inilah rasa para arif. Para arif tidak membiarkan satu kejadian pun tanpa dapat pelajaran, tanpa dapat rahasia di sebalik. Sergo anjing, ya, menggonggong kita, ada rahasianya. Jadi harus diperhatikan. Kalau kita marah, dari batu, dari paling dihalau. Karena kita tidak merasakan apapun, akhirnya hanya marah saja, hanya terasa terganggu saja. Jadi ketika kita semangat Allahu Akbar, tanya untuk apa? Apakah untuk nafsu atau untuk kebenaran? Karena banyak ucapan itu untuk nafsu. Ya. Ketika bersama yang ramai semua semangat sekali, pulang ke rumah lain. Ya, yang kuruk tetap kuruk, ya. Yang menganiaya istri tetap menganiaya istri, ya. Yang menganiaya tetangga tetap
ya, mengamini tetangga. Dari di mana letaknya Allah Akbar? Jadi jangan hanya ucapkan saja, rasakan. Ketika ada rasa, ada kebenaran. Ada ya, sesuatu yang beda. Ya. Jadi inilah dauk. Ya, dauk itu sangat penting dalam Islam. Itu sebabnya Nabi mengatakan, "Man lam yaduk lam ya'lam." Kalau belum merasakan, belum tahu. Apa saja yang dibaca, belum tahu. Quran yang dibaca, belum tahu. Hadis yang dibaca, belum tahu. Ya, ucapan para wali Allah, belum tahu. Karena belum merasakan. Oke, bismillah. Dirasakan ya. Jadi seterusnya bagaimana merasakan? Ya. Yaitu Ustazi Ainut Ta'in Al-Alawi Sirullah. Karena beliau bicara tentang gurunya. Berarti yang dimaksudkan di sini harus berguru dan harus meniru guru. Karena guru sudah merasakan. Harus bersama guru, bersama orang yang sudah merasakan akan kita rasa. Karena beda. Ya. Orang yang hanya bicara saja beda dengan orang yang sudah merasakannya. Itu sebabnya bagi beliau yang paling berhak untuk ditiru itulah gurunya sendiri. Karena sudah jelas, sudah merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya. Itu sebab beliau menjadi penerus gurunya. Dan beliau bisa melahirkan begitu. Karena sudah merasakannya. Fahaymi widad. Oke, jadi saya mendapatkan itu. Rasa itu. Kasih sayang yang paling top, ya, paling utama itu ada rasa kasih sayang itu. Minhu atatni imdad, karena disitulah saya dapat imdad, itu bantuan untuk perjalanan rohani saya. Fanil tu a'lan murad, dan dari situlah dari beliau lah saya mendapat, ya, menggapai. Nil tu nala yanul, ya, yanalu, ya. Dapat a'lan murad, apa yang saya ingin, yang paling tinggi, ya, puncak segala keinginan saya. Sirtu ghaniyan billah, dan aku menjadi kaya dengan Allah. Ketika ada rasa, di saat itulah menjadi yang paling kaya, karena tidak perlu yang lain lagi. Ketika merasakan itu, karena kekayaan yang lain tidak ada artinya kalau dapat Allah. Tapi kita sering sibuk dengan kekayaan lain dan melupakan Allah yang Maha Pemberi kekayaan. Jadi carilah Sang Pemberi, ya, kalau ingin kaya. Kalau kita punya, ya, Sang Pemilik segala sesuatu, pasti kaya kita. Walaupun kita belum memilikinya, kita sudah memiliki, ya, Sang Pemilik. Nah, itu rasa juga, ya, harus rasakan, ya. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa, harus dirasakan, ya, kekayaan itu, merasakan kehadiran Sang Maha Kaya. Oke, cukup nanti, masih ada berapa baik lagi. Saya menunggu ilhamnya, apa yang mau dibahas. Karena memang saya yang tidak ada ilham saya tinggalkan. Sebenarnya banyak yang lain masih saya sesuai dengan ilham apa yang diperlukan. Ya.
Jadi hari ini kita bicara tentang rasa, ya. Bukan merasa, bukan perasaan, tapi rasa, ya. Jadi bukan main-main. Ya, kemarin istri saya pasang, ya. Ada yang komplain pada Rumi, sebagian muridnya masih yang tidak serius main-main. Beliau hanya menjawab, biarkan anak-anak main, karena memang anak-anak suka main. Belum dewasa, cuma dewasa yang serius. Ya, ada murid masih kanak-kanak, jadi biarkan main, ya. Dan Allah sudah tetapkan dalam Quran, Zarhum fi khawdihim yal'abun, ya. Tinggalkan mereka yang kecimpung dalam apa yang mereka kecimpung dalam urusan dunia dan main-main saja. Umi menjawab dengan ayat Quran itu, biarkan mereka main, karena memang itu tahap mereka. Jadi kita tidak perlu marah-marah, tidak perlu, ya. Anak-anak apa? Harus main. Ya. Jadi cuma kita melatih murid-murid supaya jadi dewasa, supaya jadi akil balik. Karena banyak orang dewasa umurnya, tapi akal belum akil balik. Berarti harus tetap main. Jadi, pernah sekali kami guru saya naik mobil, di samping itu ada seorang, ya, di New Mexico itu ada lowrider, tahu lowrider? Lowrider itu mereka pasang bisa naik turun gitu, ya, jadi rendah, tinggi, jadi begini gitu, ya, mobilnya begitu, ya. Tapi melihat orangnya sudah 50-an, guru saya bilang, ini masih kanak-kanak. Naik mobil gini. Masih main-main. Memang itu tahapnya, pemahamannya. Jadi, ya, masih belum keluar dari, ya, sifat kanak-kanak, walaupun umurnya sudah 50 lebih. Karena itu harus dibiarin saja. Itu sebab Allah mengatakan, Zarhum, biarkan mereka, ya. Di tempat lain biarkan. Wa man khalaqtu wahida, ya. Aku yang menciptakan mereka, jangan kamu terlibat. Jadi jangan kamu marah-marah, jangan sedih, ya. Karena semua masing-masing itu ada waktu mereka. Ya, mereka masih kanak-kanak, biarnya itu masih kanak-kanak. Ya, paham ya? Itu sebuah nasihat Allah kepada Nabi SAW. Karena Nabi kesal melihat mereka masih main-main. Ya, dan itu setiap guru sering begitu, mengharap setiap murid itu menjadi dewasa. Tapi Allah, ya, punya rencana lain, Allah punya ketetapan lain, ya. Jadi guru harus sabar menunggu mereka jadi dewasa. Kalau sudah, ya, janggut sudah panjang, sudah putih, insya Allah jadi akhir balik. Sudah tidak akan, ya, semuanya ada waktu mereka sendiri. Jadi harus sabar terus memberi nasihat. Itu guru saya ketika memberi izin menasihatkan, jangan putus asa, terus memberi nasihat. Karena murid itu mungkin mengambil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun untuk mendengar satu ucapan. Setelah 20 tahun, oh itu yang dimaksudkan dari guru. Ya, setelah 20 tahun. Kita semua begitu, ya.
baca syai guru, baca lagi, baca. Oh, okay. Ya, setelah 30 tahun. Ya, atau apa yang kita dengar ya, selama ini, ya, karena belum waktunya, belum sinkron, jadi belum paham. Ketika paham, ya itu muncul rasa. Seolah terasa baru serasi dengan pemahaman guru. Itu satu. Banyak yang lain masih belum. Ya, ya. Jadi kita semua harus sabar. Kapan Allah bukakan pemahaman kita? Ya, oke. Bismillah. Jadi banyak berdoa pada Allah walaupun Allah belum mengabulkannya, karena Allah senang ya mendengar doa kita. Ya. Jangan berhenti berdoa sampai akhir hayat ya. Kalau Allah tidak menjawab kita, tidak mengabulkannya, nanti Allah akan mengabulkan di hari kiamat. Berarti Allah simpan. Kalau Allah simpan, berarti harus kita ke sana. Nah, ingat ya. Jadi jangan kecewa ya. Jangan putus asa, malah harus lebih senang ya. Karena itu pilihan Allah. Berarti Allah menunggu kita di sana. Jadi, nah itu rasa. Harus rasakan itu bahwa Allah sengaja menundanya supaya bertemu di sana, supaya Allah mengabulkannya di sana. Ini keyakinan. Ya, harus yakin. Tapi karena pandangan kita, pemahaman kita sangat picik, mau sekarang, mau serba cepat, itu masalahnya ya. Sampai fast food ya. Semua mau serba cepat, tidak sabar menunggu, padahal sabar menunggu itu jauh lebih baik. Allah menetapkan dalam Quran, innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tempat lain, innallaha ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Harus rasakan kebersamaan, tapi harus sabar untuk merasakannya ya. Jadi doa terus ya, supaya merasakan ya. Jangan putus asa, jangan berhenti ya. Setiap kebaikan sampai terasa kehadiran Allah. Dan karena kesabaran kita, merasa cinta Allah, merasa kebersamaan Allah. Dan pengalaman saya, setiap ada kesulitan, di situ ada Allah. Dan tidak setiap kemudahan itu di situ ada Allah. Tapi setiap kesulitan itu ada Allah. Jadi Allah hadir ketika kita mengalami kesulitan. Allah hadir ketika kita sakit. Allah hadir ketika kita difitnah. Allah hadir ketika kita tidak punya apa-apa. Dan sudah banyak saya lihat orang yang Allah berikan semuanya, Allah tidak hadir. Ya. Allah tidak hadir. Itu rasa. Yang mana lebih baik? Ya. Tapi susah disebutkan karena harus siap-siap menghadapinya. Tapi sedikit demi sedikit ya, Allah berikan. Jangan katakan saya senang kesulitan, nanti Allah berikan. Sedikit demi sedikit supaya tak terasa. Oke, bismillah. Wabarakatuh Rasulullah lebih Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Tuh. Subhanallah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.